wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abadihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa mursalin wa kulli masyarakum ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin thumma ila sa'iri ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan abana wa ummahatina wa fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu yang Allah hormati, meneruskan termasuk apa tingkah menimpa kepada seseorang menikah ghibah. Amal badanu fatikruka al-amsa wal hawla wal qur'a wal qasra wal tula was sawada was sofrata. Anapun utawi badan iku fatikruka maka utawi oleh nutur sira al-amsa ing trembes wal haula kira wal qur'an butak wal qasra cebol tula dhuwur wasawata lan ireng wal sofrota lan kuning, termasuk yang menjadi objek pergunjingan yang itu diantaranya adalah terkait kalian bentuk badan seseorang. Maka termasuk dari bagian-bagian rasa-rasa niku tentang kondisi seseorang dalam hal keadaan fisik badannya. Lagi liwat berapa tekopen bicara rempes gitu. Ini orang tahu dudus gitu. Jadi saudara-saudara alim menteriku pun sakit nampi menteriku. Kadang tidak akan lupa seumur hidup aku biar tidak aku tahu dulu nekanya wal haula lakiro yang bermata juling juga dikomentari, dijadikan bahan perbincangan. Wal Quran ana wong buta wal qasra ana wong tetekir apakah umum atau ndek nggo ya malah dadi bahan enek kok bahane rasa-rasa watula ana wong dhuwure apakah umum dhuwur ning dirasani wasawata wasofra warna kulit wong putih nanti dirasani rada kebacut irenge dirasani wajani amal yutasawwar ayu sofatihi mimma yakruhu kaifa makana. Segala bentuk rupa yang ditemukan pada diri seseorang ingkang semisal kita bahas niku menjadikan orang yang kita bahas itu menjadi benci, geding bahwa aku lagi dibakne ngono enggak demen. Niku berarti masuk bagian dari ghibah.
Dan definisi riba itu menyebutkan sesuatu pada orang lain, pada diri orang lain, yang mana apabila orang lain itu mendengar, maka dia akan merasa tidak senang. Itu namanya riba. Berbagai hal termasuk persoalan badan dan lain sebagainya. Tasawwur malih wa amana sabu, anapun utawi tidak turun nasab. Rasa ya jadi topik pembicaraan rasa-rasa. Fabi antakula kaya sira iku ngucap abu fasikun au khosisun au zabalun. Mungkin bapaknya masih tahu genang mungkin biar bapaknya itu kelakuannya aku roh-roh ini fasek itu dia yang gemar melakukan dosa besar dan terang-terangan. Nanti ini namanya fasek. Nanti lalang anak putu lagi bener-bener dan tiwang umewang bener ya orang taat beragama, orang soleh tak anak putu. Mungkin dia dirasa-rasa dulu dia bapaknya juga. Apa sih harus dilakoni? Ini biar aku roh namanya. Awal sisir atau inos. Tapi terus saya kita jauh oleh biar roh tua belajar oraji. Menurut itu bisa menjadi bahan rasa-rasa persoalan nasab tidak turun. Auzabalin bahwa tukang goreng sampah artinya pekerjaan, mempunyai pekerjaan yang kurang bermartabat, mungkin menjadi topik pembicaraan rasa-rasa. Mimma yang pokok perkara-perkara sing nggak ditutup nilai dibahas, orang yang bersangkutan itu menjadi tidak senang. Wa ma yajri ma'aturun dan lain-lain. Wa amma fi af'alihi, ana penutami ing dalem pira-pira perbuatane wong. Faka qaulika kaya pengucap sira wa sarikun. Wong kuwi panjenengan gawan paten kang nyolong iki. Wong kayaknya nyolong belum cukup barangnya wong liya kelawan maksud dimiliki itu sendiri nyolong. Nek lek gak bermaksud untuk memiliki dibalikne nek iku jenenge gosok dosane padha. Jadi kan maksudnya kayak ngecek sadar bahwa boleh ada niat dipek niku berarti jenenge nyolong. Nek lek sekarang iku dibalikne nek iku gosok itu dosane padha. Fakapotika wasanikun ndek wis penggayane nyolong. Nah ada wong dirasani wong nyolong kan dirasani nyolong iku mboten masalah. Kalbun akeh goroe orang akan tercekel omongannya kuwi wis percaya karena mesti ngono kuwi mosok kalau berhafal. Apa to wae diapalne ora nemen iku. Dikobrane diapalne lek tukang pembohong ini ya arep oke sing krungu ya kira-kira. Saribu khamrin penggayane apa kuwi ya mboten. Qainun zalimun mutahawinun bis sholati. Wong cedro jadi semayanan tidak tahu dadi zalim mutahawinun bis sholati. Perkara sholat tukang ngentengne awis zakati utawa bab zakat saroku wong ora tau zakat. Ngoten iku nggih. Mboten salah. Bodoh kesimpulannya ngono kabeh
krungu mesti gelo. Elek-elek wong apapun yang menjadi perilakunya di dunia ini yang tidak sesuai dengan syariat, itu juga oleh dirasani, dinengok ukuran nih, lek sing bersangkutan mesti gelap, mesti gelap. Tidak akan bangga atau merasa senang ketika perilaku buruknya, karakter buruknya itu kita bahas, mesti gelap. Nah, tidak diperbolehkan meskipun itu perbuatan yang bertentangan dengan yang syariat. Layak tarizu minan najasa, oke, jangan kalau urusan itu semburu atau mas aku. Lanjut ini dan sebagainya. Urusan najis dibahas. Laisa baron biwalidayhi, sama-sama kayak jenak rabu, nek karo orang tuane. Suruh aku ya piye ditambahne kok piye. Ora iso karo orang tuane karo kewan dhewe ngono. Dibahas iki lho. Iki contohnya kuatah detail ini. Iki hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik menurut agama. Meskipun faktanya seperti itu, ya panggal rawek jadi bahan rasa-rasa. Wa amma filuhu ana kalane penggawene wong sikap seseorang kakaulika innahu qalilul adabi wong ora biadab termasuk orang tua yang belakang apa yang ngajari hal ini lho cakku lho cakil sore itu kalau aku ini orang dosa orang itu ya pakai apa mutaharun bin nasi ngeremehne karo wong ngeremehne wong sungguh-sungguh dijuali guyon dibojologi kathirul kalami akeh ngomonge dominan njogro pas layar kono iso ngomong ya dengar kathirul akli mane akeh lumun ya jadi sufi kalau bang ini tukang turu betul-betul turu yang tidak pada tempatnya orang pasti apa turu acara apa yang mesti nomor masjid yang turu disekai itu dirasa-rasa wa amma fi taubihi nah ini terkelambi itu kita rasa kakaulika innahu wasi'ul kumi. Jadi cara rokok ini cocok dengan kui. Terus masa aku neng ya pakai pak gede, rotok kecikan, rotok kengancukan. Pas saja nih tadi itu dia pas. Aku neng kalau rotok kedalan nutupi lengan. Towi ladaini kan dowo pucuke. Setelah kita sama satu ngobrol washat tiapi wanahwahu ya washat tiapi kotore kelamine mungkin rumah saku pangkui rukwe rukwe makan dirasa lah mikir ternyata objek yang menjadi topik pembicaraan dalam orang berghibah itu segala hal yang ada pada diri manusia itu sebuah diwaca wal qaul al-jami' fil ghibah pada kesimpulannya garis besarnya ghibah itu adalah majaa dawuh yang bersumber dari keterangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana al-ghibatu utawi kang aran ghibah iku dikruka oleh nuturake sira akhoka ing dulur sira dulur padha-padha islami maksudnya ngoten bima kalawan perkara yang krohu kang geding saka dulur sira ing kita mengomentari terhadap
diri seseorang, saudara sesama muslim di antara kita terhadap satu hal yang kalau orang yang bersangkutan mendengar itu menjadi tidak senang. Itulah yang disebut dengan ghibah. Wa inna ma hurima adzikru bil lisan lima fihi min tafhimil ghair nuqsana akhihi wa ta'rifihi bima yakrahu. Kenapa ghibah niku diharamkan? Kita menyebut seseorang terhadap persoalan-persoalan yang bila didengar langsung itu tidak senang. Karena sama artinya bahasanya saya ini menggiring opini. Ada omong-omongan A kepada seseorang terhadap orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Iku podo karo ada ini mempengaruhi lawan bicara untuk menganggap jelek kepada orang lain. Karena apa? Ngecap elek ini wong liya, ngecap elek ini wong liya. Ini berarti sama arti menggiring pemikiran seseorang untuk jadi mau ngecap elek ini wong. Mesti ngono. Nah, walida karena kata itu bihi kata sri. Ternyata ghibah itu tidak harus secara terang-terangan, hanya memberikan sindiran-sindiran, tidak menyebut secara terang-terangan, itu juga termasuk ghibah. Ya, dengan aku rasanya aku hanya butuh wong, hanya butuh nama, tapi dengan ciri-ciri yang orang yang diajak bicara itu paham sebenarnya siapa yang dibicarakan oleh orang itu. Omong kira-kira wong kulon omahe antara ini retok gak menyebut seseorang iku yo padha ae nyindir. Wal fi'lu fihi kaqaul, bersikap dalam menyebut seseorang tapi dengan sikap itu sama persis dengan berucap. Bersikap itu dalam urusan ghibah itu sebagaimana berucap. Artinya ghibah itu tidak selalu bilisan. Dengan sikap kita itu nanti juga termasuk bisa menjadi golongan ghibah. Ngomong, ada orang itu yang penggayane kurang apik lah. Penggayane kakek ngomong, penggayane mabuk-mabukan, ninggal sholat. Jadi orang rasani secara lisan, tapi secara sikap. Contoh, dua orang mengantri ngomong akeh, bahasa orang yang kita sebutkan tadi datang, jadi biar. Ini berarti dengan sikap, merasa menganggap dia itu orang kotor dan sebagainya, megah cedek-cedek mengalir. Bayangno perasaannya ngomong, nyapa to ngomong ngalir aku teko. Kan ngono. Lah, wal fi'lu fihi qaul. Sikap perbuatan kita terhadap seseorang itu juga bisa sebagaimana ghibah, disebut masuk kategori ghibah. Kita sikap kita, mata kita misalnya isyarat kita, bahasa tubuh kita, dan orang kira wal imam isyarat pengelirik, gerak-gerik mata kita itu juga berbicara. Mata moto podo-podo antara kita memandang belas kasihan, memandang remeh, memandang sinis, ikut teko posisi kelopak mata, hitungnya moto kan ketok. Lalu atau mencele itu berarti melirik sambil mencuri pandang ya enek, melirik menyek ya enek, nyawang kagum ya enek, nyawang menyek ya enek, ini namanya iman. Mata kita ini bisa memberikan 1001 macam arti. Lah enek wong kurang apik ngono kok dhewe sebenarnya hatinya itu benci, tapi tidak diucapkan.
Tapi kebencian itu ditampakkan dari gerakan matanya. Wawang ngono bahasanya kayak monyet kan kita tahu ya. Bahasanya diri sadar kroso sok-sok lah di sawang koki sawangannya ngenyek ini kan ada sawangan melihat yang menunjukkan bersahabat mungkin gitu. Wal lima wal gomru lan depi moto sok ayat diri ingin apa ya mengomentari orang lain atau ingin ngerasani orang liya dengan cara kita berisar mata dengan orang lain. Itu paham? Biasanya itu rasa-rasan atau dengan tulisan wah sakit suwabi ala opo iso enek wong telu ki ngrasani citoke tapi sing iki anak kan iso lho sanding wil lho ora keli kan wong kae-kae sebenarnya iso dikitabah tidak selalu dengan lisan iso iki wong telu jejer ngrasani ini harus ngrasani tapi lagi arep kepakok nggih bil kitabah nulis wal karoka dengan gerakan wa kullu ma yufimu al maqsuda pokok segala bentuk cara yang bisa memahamkan dari apa yang dikehendaki oleh orang yang membucing itu tadi wa kullu ma yufimu al maqsuda fa huwa dakhilun fil ghibah segala macam tindakan ucapan isyarat bahasa tubuh dan lain sebagainya bila itu memahamkan dari apa yang dikehendaki orang itu maka itu juga termasuk tergolong ghibah wa huwa haramun haram faman au ma'abiyati ila qasul ahadin au tulihi au hakahu bil masyi kama yamsi fahuwa ghibatun orang yang memberikan isyarat dengan tangannya tentang tinggi pendeknya seseorang dengan tangan juting kae ngomongin kata ini kayak mungkin dek tapi orang ngomongin dek dengan bahasa dengan kode atau menirukan jalan seseorang ya tahu ki cara berjalannya sing rada aneh ngono ndak umumnya itu diterokne lakune iku meskipun dengan tindakan tidak bicara apapun itu juga tergolong ghibah yang termasuk dosa besar wal kitabatu an saksin fi aibin bihi ghibatun kita menulis terhadap aibnya seseorang juga ghibah li annal qalama karena saat menulis pulpen iku ahadul lisanai salah satu dari lisan yang juga tajam kadang tulisan itu lebih tajam dari apa yang sebenarnya orang itu ditulis. Contoh, panjenengan itu menerima WA atau SMS atau apapun, kadang terasa menusuk, kadang terasa mudah tersinggung, karena kita tidak tahu ekspresi orang yang sedang menulis itu. Mana tahu, kadang tulisan itu lebih menusuk, malah lebih tajam daripada pulpen itu sendiri dari lisan seseorang. Wa kadang qauluka man qatima minas safar utawa dhewe iki ora secara langsung nyebut ala sapa to jenenge ngomong sapa to ala wong sing tas lunga ya sapa ki prero dhewe ngono dadi dengan sindiran kuwi lho sing tas kala dril utawa sing lan tak mulai kalau wile paham ngono lho iki manggara wae tanpa menyebut nama tapi dengan kode-kode wakada ukaman ketika minta safar au ta'dona marobina al-yaum sopo tak janji mbok omong nek mau aku ora paham mau sing tas liwatmu wong sing tas liwatmu itu menyebut nama itu juga termasuk ghibah idakan al-khotobu yakhabu bahwa ghibah jadi wong sing dijak omong iki maksudnya paham jadi wong ngomong apa to ala ngomongane lho viral lho tak teko lho tanpa menyebut nama
maka lek sing dijamu awak ini ya berarti riba sama. Wa kadang yufimu aibal ghaib bisi ghati du'a. Lho enak wong ki sakjane ngenyek tapi kaya ndongakne. Kaya ndongakne ini ngene tidak sadar bahwa kita itu ternyata sedang melecehkan orang. Kakoliki kaya pengucape wong alhamdulillah alhamdulillah ya bertalina bi Allah. Ya Allah alhamdulillah aku ora dicoba kelawan mangkene. Apa ya? Kudune ora dhewe Islam ya ora dicoba. Anake pemuda waras kudune ngene deh. Alhamdulillah anakku ki waras kabeh sehat-sehat kabeh, anakku akeh kabeh sehat kabeh. Itu sebenarnya sedang ngrasani wong sing anake nuwun sewu dalam perawatan khusus. Sedang ngrasani wong anake sing dalam perlakuan khusus. Tapi di balik bersyukur itu sebenarnya sedang menghina orang. Lebih luwih parah karena membawa nama-nama Allah. Ini bahaya. Ada karena bersyukur, tapi sebenarnya karena ada orang lewat nonsewu, karena ada perlakuan khusus, sosok ini itu sebagai objek untuk bersyukur kita. Ini aslinya itu ngerasani. Gitu, ada orang lewat, disuruh uang piye, semisal kurang akali, sang belum songo orang. Ketika orang itu lewat hadir terus wong loro iki mung lho. Wong loro ning ngangkring ku ngene. Alhamdulillah hadir iki kabeh diwaras. Lha iki rasane ta. Tapi dengan kata-kata syukur itu lebih kejam. Nyangkut Gusti Allah, alhamdulillah. Itu bukan sejatinya bersyukur. Karena sedang menghadapi orang yang oleh Allah orang tuanya diberi cobaan yang berat. Nah, apapun itu contoh mawon. Adik itu sadar bahwa kita sedang menghina dan merasa Allah. Wa kadzalika qad yuqaddimu madhaman yuridu ghaibatan. Ya. Yuridu ghaibatan. Kadang itu sedang memuji seseorang, seolah-olah kita itu memuji seseorang, tapi sebenarnya yang dikehendaki orang itu adalah sedang merasa. Tapi ngerasani orang sedang memuji. Contohnya itu, ma'ahsana ahwala fulanin walakinnahu ubtuliya bima yubtala bihi kulluna. Nah ini seolah-olah kita memuji seseorang, tapi sebenarnya kita sedang merendahkan orang itu dengan rasa-rasa. Apa itu wong biasa, ya. Iki wong biasa, wong awam, sing nun sewu usum pomo kae usum arep enek pencalonan DPR dan sebagainya dhewe iku sok dono paklok ngomongke. Oh, lumayan gitu. Kena itu rokok ya, sebenarnya orang awam kan yang mengakui itu satu hal yang wajar untuk orang awam. Ketika terus diri bergerak ngomongin mengakui, ada seorang yang alim kiai lewat, bisa jadi wong jamaah terbelah. Wong kuwi aku ramah itu hari ini. Tapi wong iki padha ae dhewe ini gelem nomplok. Nah, sebenarnya memuji. Tapi pujian itu hanya sebagai umpan untuk merasani wong. Mana tahu? Jadi ramai itu jamaah top istiqomah. Itu bukan memuji. Ngalimnya luar biasa. Tak tahu orang yang sembunyi. Ini terus walakin utulia bimayun talabi utuna. Tapi yang bodoh karawai diri juga ya. Lalu semua orang nompo. Ini kira-kira ukurannya kalau kira-kira yang bersangkutan kerumuh kira-kira belum, ya mesti gitu. Nah, jadi
dan akhirnya lah ikut duduk ini malah orang ngomong jogrok omongan. Sebab tema ini kan tidak lupa ini. Wa min dalika ayyakuro aiba insanun falayat tanabbahu lahu ba'dul hadirin fayaqulu subhanallah. Seseorang yang pikir ternyata itu sedang menunjukkan aib seseorang, dan yang diajak bicara itu pada umumnya nggak sadar. Fayaqulu subhanallah ma'a jabahada hatta yusri ilaihi. Ya Allah, subhanallah, Allah malah sampai tersita perhatiannya. Ma'a jabahada, umum tenang, nopo saja nih. Yusri ilaihi wa ya'lamu ma yaqul. Malah podo penasaran pengen bro. Jadi ngomong sapa to? Subhanallah, umum nopo saja nih. Fayaqulullah ta'ala. Sama ngingin jernih Gusti Allah itu subhanallah. Akhirnya orang kan tertarik. Wa yastakmilu ismahu alatan lahu fi tahqiqi khobati. Mek tinggi memastikan, tinggi menguatkan terhadap kekurangan seseorang. Iki nganggo kalimat-kalimat masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Ini arti tinggi meyakinkan kepada orang lain tentang kekurangan seseorang. Wa kadzalika yaqulu sa'ani ma jara ala sadiqina minal istighfar bihi. Wong wilajan lek karo yo mesti mewenteng nih, ora tahu menghargai. Fayaqulu kadiban kita wal ihtimam. Padahal faktanya betul peniku. Lau iltama bi'idmari wa yakrohu. Sakjane pernyataan seperti itu hanya gede-gede lah, jadi bahasanya gede-gede, sehingga orang lain itu menjadi tertarik. Apa seolah-olah perkara kecil itu jadi besar, itu dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, ini dimana maka dari kayaku dzalika miskinu qad buliya bi afatin azimatin taballahu alaina wa alaihi. Ya lah wong melarat disuruh Gusti Allah wis melarat, wis kelakuane bejat, ngono kan koyo wong rene pilihan itu tidak dapat tempat di dunia, tidak dapat tempat baik. Masa ada wong wis ora sugih kelakuannya nggak pas itu, ya muga-muga Gusti Allah nampa taubate. Loh, ngono ki lho, itu bukan doa ternyata. Itu bukan doa yang tulus, karena sedang menjadi bahan pembicaraan dalam majelis kita. Makanya ngono kae yo wis sugih ora, kelakuane ora wis ditungane kanggo tampa tobaté Gusti Allah. Itu bukan doa. Itu sedang menghina ternyata diri. Entah Allah wali wa wafiqul dzalika yu'atu doa. Koyo itu menampakkan doa. Wallahu ta'ala ala khabari diri. Allah akan tahu betapa jeleknya sikap di dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya. Wa khafihi qasdihi, dan kesamaran niat-niat yang di situ sebenarnya ingin menampakkan kekurangan seseorang kepada orang lain sebenarnya. Tapi berlindung di balik doa, menyebut nama Allah, semoga ditampa tobaté. Ya Allah, astagfirullah. Itu tidak itu istighfar, tapi sebagai penguat untuk orang lain bahwa sing diungkapkan itu memang betul, untuk menggiring opini orang lain bahwa biar orang lain itu membenarkan terhadap apa yang disampaikan. Nah, ini gawat nih, malah melibatkan Gusti Allah barang. Wahwa dijadihi la yadri anahu qad ta'arrada li muktin azimin. Dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya dia sedang mendapatkan kutukan yang luar biasa dari Allah. Wa min dzalika al-isghar ila al-ghibah ala sabili ta'ajjub.
mencuri perhatian orang lain agar mendekatkan ghibahnya dengan bahasa-bahasa kekaguman. Fa innahu innama yudhiru al-ajub liyazidana syaital murtab. Bahwa dhewe sosok ya tindik gila. Innama yudhiru al-ajub liyazidana syaital murtab. Lah enak wong ngomong arep ngrasani dhewe iki koyo piye-piye. Aku cek guru iki piye ngono. Memancing orang lain untuk lebih giat ghibah. Bayang dalam fi, maka akhirnya berol, sengaja kita kadang memancing-mancing orang lain untuk berghibah. Akhirnya saja diri tertarik dengan ghibahnya, malah nyedek ini cerita. Aku cek guru sulang-suling, wih gendai lebih, kata aja. Lu diri, akhirnya kan tarik, akhirnya berol. Wakana yastakhriju al-ghibata minhu bihadza thariq. Akhirnya terjadi ghibah karena kita memang juga mancing ghibah. Fayaqulu ajibu ma'alitu annahu kadzalika. Masalah dibalik kaya ngono kuwi to. Tenang aku sih krungu iki lho. Aku dhewe iki lagi ku yo nek ngene aku bahasanku ngomong iki dibalik ngono kuwi. Lah wong iki dingonone kan akhirnya mesti semakin ingin menceritakan. Kandali kuntu ahsabu fi wairul hada. Ambiku orang ini. Masya Allah. Kadang orang astagfirullah. Saya kayak orang iya. Ini bahasa-bahasa seperti itu memancing. Kadang rada dilut sire, omongan dilut. Akhirnya mandang suwi. Asalnya yang segel sama duduk dijaga, nunggu bareng, ngerokok kan malah kan? Tuh, jadi itu dilut terpancing itu tadi dari panjang. Afanallahu min balai fa innahu kullu dzalika tasdiqul muhtab wa tasdiq bil ghibah ghibatun. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Karena semua hal-hal yang memancing terhadap ghibah yang berpotensi untuk menuju ghibah sekaligus kita membenarkan ghibah itu juga bagian dari balisah itu syarikul muhtab. Bahkan lek wong yang dia berusaha bubarne, maka kita juga menjadi bagian orang yang berghibah. Tapi lebih baiknya kita yang enggak mungkin ngomongin kancane ini rasa-rasa kita ya. Sing paling mungkin kita mengalihkan pembicaraan. Lek saja wis mengarah kepada ngrasani wong, wis saja semakin menarik, topiknya diganti. Dan kira-kira ngomongnya apa pengayaan masa depan, kerjasama, opo atau nama kita terus mualih ini ya apa terus belum jelas-jelasan kok maksudnya dia kita mau ngaji ngono kira apa topiknya diganti lah saja ada kesempatan celah untuk mengalihkan topik dan diganti cuma malah nyembur hawa lebih malah memancing untuk semakin mengeluarkan informasi itu aman agar kita kalau yang suruh wahwa itu ala nasri adalah Allah yang maha. Barang siapa ada orang mukmin yang direndahkan itu bisa jadi dalam perasaan itu kemudian kita tidak berusaha menolongnya. Cara menolong dia mengalihkan topik pembicaraan itu kok nggak sampai. Adewi kroso kancane kok dirowasani sing jeru banget meskipun itu sudah dinyatakan. Kita tidak berusaha menyelamatkan orang itu, tidak berusaha menolong, maka kita pun juga suatu saat akan dihinakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Luar biasa kita itu akan membawa seseorang menggeser, menjerumuskan seorang ke dalam nasib yang kurang baik, nasib yang jelek kelak di hari kiamat karena gara-gara rasa bersama. Ini Imam Al-Ghazali dalam memberikan tafsir contoh dan plek kayak terjadi di lingkungan kita. Di luar berbeda yang khusus di Mukhtasar Ihya karena itu lebih tepat sasaran menggambarkan situasi masyarakat pada saat itu yang persis dengan situasi kita hari ini. Harapan pun kita berusaha untuk
sebisa mungkin menghindari hal-hal yang masuk dalam kategori tiba. Tiba itu termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Pilih mengatakan kurang melakukan pun yang akan berpangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum